Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Rekan dakta yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya. Anak hukum pila Muhammad Hussein ditemani oleh Mas Diki akan menemani rekan dakta semua dalam kajian malam, kajian Sirah Nabawiyah sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan rekan dakta yang dirahmati Allah, di kesempatan malam hari ini pembahasan Sirah Nabawiyah kita akan membahas terkait dengan mengapa mereka orang-orang kafir Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita akan mencoba menelaah dan menganalisa mengapa orang-orang kafir Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad SAW yang notabene mereka telah kenal Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang baik, yang tidak memiliki cacat dan celah dari sisi akhlak. Tapi kenapa mereka menolak dakwah Nabi Muhammad SAW? Tentu ada banyak alasan dan latar belakang yang menyebabkan penolakan mereka terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, rekan dakta yang dirahmati Allah, mereka menolak dakwah Nabi Muhammad SAW adalah karena kesombongan dan sikap arogansi dalam diri mereka. Sebagaimana tertuang di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini adzim. Wa qalu, dan mereka berkata, laula nuzzila hadzal Qur'an, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan ala rajulin minal qaryataini adzim, kepada seorang pembesar dari salah satu dua negeri ini. Jadi dalam surat Az-Zukhruf ayat 31, mereka orang kafir berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan ala rajulin minal qaryataini adzim, kepada seorang pembesar dari salah satu dua negeri ini. Yang dimaksud dalam qaryatain dalam ayat ini, surat Az-Zukhruf ayat 31 ini, dua negeri ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga beberapa para ulama mufassirin, bahwa yang dimaksud dua negeri itu adalah Makkah dan Taif. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, dahulu di Jazirah Arab itu di antara kota yang berdekatan dan keduanya memiliki keutamaan, yaitu Makkah dan Taif. Dan dua pembesar yang dimaksud dalam ayat ini, jadi mereka ini para jamaah dirahmati Allah, orang kafir itu mempertanyakan, kok Al-Quran tidak turun kepada dua pembesar dari salah satu di antara dua negeri itu. Yang pertama adalah Mekah, yang kedua adalah Taif. Nah, orang yang dihormati, pembesar Mekah yang dihormati itu, di Mekah itu ada namanya Walid bin Mughirah. Ada seorang tokoh namanya Walid bin Mughirah. Tokoh ini pernah kita bahas
Walid bin Mughirah ini adalah termasuk ayah dari sahabat Khalid bin Walid. Yang kedua, Taif. Ada salah satu tokoh yang sangat dihormati di Taif, yaitu bernama Abu Mas'ud, Amr bin Umair As-Saqafi. Dia berasal dari Taif atau dari Bani Saqif. Jadi orang-orang kafir Quraisy mempertanyakan, kok Al-Quran tidak turun kepada Walid bin Mughirah atau kepada Abu Mas'ud gitu, tapi turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bagi mereka ini dua tokoh penting. Yang satu mewakili Mekah, yaitu Walid bin Mughirah itu mewakili kota Mekah. Sedangkan Abu Mas'ud Amr bin Umair As-Saqafi mewakili kota Taif yang juga termasuk kota penting di zaman dahulu itu. Nah, kedua kota tersebut sebenarnya rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa berebut pengaruh dalam banyak hal itu. Jadi kota Taif dan kota Mekah ini sebenarnya saling berebut pengaruh di tengah kancah perpolitikan dan kebudayaan pada saat itu di bangsa Arab itu. Dari sisi keagamaan itu, di Mekah itu bangsa Arab sangat menghormati salah satu berhala yang sudah sangat tua, dan inilah berhala yang pertama kali dibawa oleh Amr bin Luhai, yaitu Hubal. Jadi di Mekah itu ada berhala Hubal. Di Taif juga sama, ternyata ada berhala yang sangat dihormati oleh banyak bangsa Arab. Namanya adalah Lata. Nah, Lata ini adanya di Taif. Jadi orang kalau pengen nyembah Lata, mereka berangkat ke negeri Taif. Salah satu negeri yang meskipun berdekatan dengan kota Mekah itu, yang mungkin jaraknya sekitar 70 sampai 80 kilo, namun ternyata dari struktur cuaca lebih nyaman tinggal di Taif karena suasananya yang dingin dibandingkan dengan kota Mekah. Nah, keduanya pun baik Mekah maupun Taif memiliki tokoh yang saling dihormatin, yaitu Mekah ada Walid bin Mughirah, salah seorang ahli syair. Sedangkan Taif itu adalah Abu Mas'ud, Amr bin Umair As-Saqafi, termasuk yang sangat dihormati. Jadi orang Quraisy ini dalam surat Az-Zuruf ini mempertanyakan, kenapa kok Al-Quran turun kepada anak yatim, tidak turun kepada dua pembesar kota, Mekah dan kota Taif. Padahal rekan dakta yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala tentu Maha mengetahui kemana ia akan serahkan agamanya yang mulia ini. Kepada siapa Allah Subhanahu wa taala akan mengutus. Allah lah yang Maha mengetahui. Karena agama ini diserahkan kepada utusan Allah Subhanahu wa taala yang tentu memiliki sifat yang sangat luar biasa dan tabiat dalam dakwah. Di antaranya adalah bahwa utusan Allah ini memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua adalah ketulusan dan keikhlasan. Dan itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad di kalangan bangsa Arab, meskipun belum diangkat menjadi Rasul, itu sudah dikenal sebagai orang yang sangat menjaga kemuliaan akhlak. Bahkan mereka menggelari Nabi Muhammad sebagai Al-Amin. Orang yang jujur dan dapat dipercaya, itu justru sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Mereka menganggap Nabi Muhammad adalah pemuda yang jujur, yang baik akhlaknya gitu. Padahal pada saat itu beliau belum diangkat menjadi Rasul. Jadi ada dua sifat yang sangat menonjol dalam diri Nabi, yaitu akhlak yang mulia dan ketulusan, keikhlasan dalam melakukan aktivitas kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memilih Rasulnya dari kalangan kepala kabilah atau orang yang memiliki banyak harta duniawi, atau orang yang memiliki tahta atau jabatan yang tinggi. Tidak. Karena agar tidak tercampur antara nilai dunia dan nilai langit itu, rekan dakta yang dirahmati Allah. Dan tidak tercampurnya antara dakwah dengan perhiasan dunia. Sehingga dakwah ini hanya tulus saja untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan hiasan dunia. Tidak bercampurnya dakwah dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan inti dakwah tersebut. Itu. Karena Nabi SAW berdakwah hanya ingin agar orang-orang semuanya menyembah kepada Allah saja dan menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kenapa Rasul yang diutus itu tidak dari
orang yang memiliki harta yang sangat banyak itu atau memiliki tahta yang sangat kuat, agar tidak ada ambisi pribadi dalam memperjuangkan agama yang mulia ini. Sehingga Nabi Muhammad SAW adalah orang yang lurus, nggak punya ambisi pribadi, nggak pengen populer gitu, jauh dari popularitas, jauh dari kepentingan untuk mengumpulkan harta, jauh daripada keinginan untuk mencari tahta atau jabatan. Jauh sekali Nabi SAW. Tulus saja Nabi berdakwah. Jauh sekali beliau dari popularitas itu. Nah, orang Quraisy tidak memahami hal-hal tersebut. Mereka menganggap bahwa kemuliaan itu terletak pada kekayaan, terletak pada kejabatan, terletak pada kemasyhuran, popularitas. Sehingga orang yang paling populer, paling kaya, dan memiliki kedudukan di tengah mereka, sehingga mereka anggap orang yang layak untuk mendapatkan risalah kenabian, kerasulan, yaitu Walid bin Mughirah dan Abu Mas'ud, Amr bin Umair al-Thaqafi. Jadi mereka menganggap dua tokoh ini, baik Walid bin Mughirah dan Abu Mas'ud ini, karena memiliki popularitas, kemudian jabatan sebagai tokoh, dan kemudian juga memiliki harta, sehingga mereka menganggap bahwa harusnya orang yang mendapatkan kenabian dan kerasulan ini adalah dua tokoh tersebut. Padahal tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala memilih seorang rasul. Dan rasul itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, bukanlah sesuatu hal yang diperjuangkan. Bukan. Kalau orang pengen jadi kiai, bisa diperjuangkan, dia belajar. Orang pengen jadi ustadz, bisa. Tapi kalau orang pengen jadi nabi dan rasul, nggak bisa. Karena kenabian dan kerasulan itu bukan pilihan, tapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memilih rasulnya yang mulia. Nah, karena itu, rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-32 sampai 35 itu menjawab apa yang mereka pertanyakan tersebut gitu. Jadi mereka kan mempertanyakan kenapa kerasulan ini tidak diturunkan kepada dua tokoh Taif dan Mekah, yaitu Walid bin Mughirah dan Abu Mas'ud itu. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya itu di dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 sampai 35 itu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Wa rafa'na ba'duhum fawqa ba'din darajat. Liyattakhidha ba'duhum ba'da sukhriya wa rahmata rabbik khairan mimma yajma'un. Walau la ayyakuna an-nasu ummatan wahidah. Laja'alna lima yakfur birrahman libuyutihim suqfan min fiddati wa ma'arija 'alaiha yajharun. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentulah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi mereka dan juga tangga-tangga perak yang mereka menaikinya, dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan yang mereka bertelekan di atasnya, dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas untuk mereka, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang dipertanyakan oleh orang kafir Quraisy dalam surat Az-Zukhruf ayat 31. Di ayat 32 Allah menyatakan ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Jadi Allah yang menentukan seseorang itu jadi nabi, jadi rasul, seseorang itu jadi raja dan lain sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, bukan manusia. Jadi kalau mereka menginginkan agar kerasulan dan kenabian jatuh kepada tokoh mereka, mereka salah dalam memahami tentang hakikat kerasulan dan kenabian. Karena Allah lah yang menakdirkan seseorang menjadi nabi dan rasul. Nah itulah para jamaah yang dirahmati Allah, kesombongan mereka, sehingga mereka menganggap bahwa tidak layak nih nabi dan rasul itu diberikan kepada Nabi Muhammad.
Ini karena bentuk kesombongan saja. Jadi mereka menyombongkan diri dan akhirnya kemudian mereka tidak mau menerima. Nah, oleh karena itu para jamaah dirahmati Allah, betapa sangat bahayanya sifat sombong ini. Karena sifat sombong inilah yang menyebabkan seseorang ini menolak kebenaran. Makanya Nabi pernah menyebutkan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi kalau orang sudah sombong, dia akan menolak kebenaran. Walaupun dia tahu itu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dia tolak itu kebenaran tersebut. Yang kedua, dia remehkan Nabi Muhammad SAW, karena salah satu ciri kesombongan adalah wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Jadi ini diantara ciri daripada kesombongan. Nah, oleh karena itu para jamaah dirahmati Allah, penting bagi kita untuk menjaga diri agar tidak sombong. Ada 3 sifat yang sangat berbahaya. Yang ketiga sifat ini berkaitan erat itu, antara sombong, gurur, dan ujub itu. Ini ketiganya memiliki kesamaan. Meskipun tingkatan paling tertinggi adalah takabur. Di bawahnya adalah gurur. Di bawahnya gurur adalah ujub. Apa yang dimaksud dengan ujub? Para ulama ketika menjelaskan terkait dengan ujub. Ujub itu al-farhu bin nafsi wa bima yasduru anha min amali min ghairi tajawuzin ilal akharin. Ujub itu adalah bangga terhadap diri dan apa yang dilakukan tanpa menganggap rendah orang lain. Jadi bangga terhadap diri meskipun dia enggak menganggap rendah terhadap orang lain. Jadi bangga saja terhadap diri sendiri. Hati-hati para jamaah dirahmati Allah. Apabila kita memiliki sifat merasa bangga dengan diri kita, merasa diri kita paling berjasa, merasa diri kita paling kuat, merasa diri kita paling hebat, merasa diri kita paling pintar, itu adalah sifat-sifat ujub. Meskipun ini tidak merugikan orang lain. Karena sifat ujub itu kembali kepada dirinya. Dia tidak menganggap rendah orang lain. Tapi dia sedang menganggap dirinya adalah yang paling terbaik. Nah, dari ujub ini akan naik kepada tingkatan yang kedua yang disebut dengan al-gurur. Apa itu gurur? I'jabul mar'i binafsihi ma'a istisgharil akharin dunan naili min dawatihim. Gurur itu rekan yang dirahmati Allah adalah bangga terhadap diri sendiri serta menganggap rendah orang lain. Nah, ini sudah mulai menganggap rendah. Jadi kalau ujub hanya menganggap dirinya paling hebat, tidak merendahkan orang lain. Tapi kalau sudah menganggap orang lain rendah, menganggap diri paling hebat, maka inilah yang dimaksud dengan sifat gurur. Dan ini berbahaya sekali. Karena setelah sikap gurur ini akan naik kepada tingkatan yang tertinggi, yaitu sikap takabur. Jadi dari ujub ke gurur, dari gurur ke takabur. Sedangkan takabur ini, rekan dakta yang dirahmati Allah, para ulama mendefinisikan i'jabul mar'i binafsihi ma'a istigharil akharin wa naili min zawatihim wa adami qabulil haq minhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu an yakuna sawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Qala Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Al-qibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, yang pertama adalah membanggakan diri sendiri. Merasa bangga terhadap diri sendiri. Yang kedua, menganggap rendah orang lain. Yang ketiga, merendahkannya dan tidak mau menerima kebenaran darinya. Jadi bukan hanya menganggap rendah orang lain, tapi juga merendahkan dan tidak mau menerima kebenaran. Maka kalau sudah merendahkan orang lain dan tidak mau menerima kebenaran, itulah yang dimaksud dengan al-kibr, takabur atau sombong. Pernah ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu an yakuna sawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Ya Rasulullah, setiap orang kan senang kalau dia pakai pakaian bagus, sendal yang bagus. Maksudnya sahabat ini nanya, apakah itu termasuk kesombongan? Kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi orang yang pakai pakaian bagus, pakai sendal bagus itu tidak masalah. Yang masalah itu adalah sombong, dan sombong itu kata Nabi batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu yang dimaksud dengan takabur. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, hati-hati.
Kalau kita memiliki sifat ujub, bangga diri, maka akan naik ke tingkatan yang kedua, gurur, bukan hanya bangga tapi menganggap rendah orang lain. Kalau sudah gurur akan naik ke tingkatan yang ketiga, takabur, yaitu bukan hanya membanggakan diri, menganggap rendah orang lain, tapi sudah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Inilah yang disebut dengan takabur. Dan inilah yang melatar belakangi kenapa orang-orang kafir Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena mereka sudah terjangkiti sifat takabur, yaitu sifat di mana mereka menolak kebenaran. Karena yang disampaikan Nabi itu adalah kebenaran. Dan mereka sebenarnya tahu Nabi Muhammad itu bukan pendusta. Tapi mereka menolak kebenaran. Inilah yang disebut dengan kesombongan. Dan sombong inilah yang menyebabkan iblis terusir dari surga. Dan terlaknat untuk selama-lamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-11 sampai 13 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnakum summa sawarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas sagirin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka mereka semua sujud kecuali iblis. Lam yakun minas sajidin. Iblis termasuk yang tidak mau sujud kepada Adam. Qala ma mana'aka ala tasjuda id amartuk. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu iblis untuk sujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Qala, iblis berkata, ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Qala, Allah berfirman, fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Fakhruj innaka minas sagirin, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, pahami ayat ini, di mana Allah menjelaskan tentang bagaimana iblis terusir dari surga dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia menyombongkan diri. Makanya Allah berfirman di ayat yang ke-13 itu, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Jadi turunlah kamu dari surga, kamu tidak layak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Jadi tatakabbar itu adalah takabur, menyombongkan diri. Jadi iblis ini merasa bahwa dirinya lebih baik. Sampai ketika Allah tanya, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Iblis dengan sangat bangganya mengatakan, ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada dia. Nah ini rekan dakta yang dirahmati Allah. Ini adalah awalnya sifat gurur ini. Merasa diri paling baik gitu. Kemudian menganggap rendah orang lain. Itu adalah sifat gurur. Lalu kemudian naik kepada sikap takabur. Di mana dia menolak kebenaran. Di mana Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Adam. Jadi merasa diri paling baik. Kenapa? Karena diciptakan dari api. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Sehingga rekan dakta yang dirahmati Allah, tidak ada kelebihan seseorang. Tidak ada keistimewaan seseorang. Hatta dia orang kaya dan lain sebagainya. Karena semuanya sama. Jangan sampai kita terjebak kepada sifat iblis yang menyombongkan diri. Karena merasa dirinya paling baik. Paling hebat. Karena diciptakan oleh Allah dari api. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Sehingga inilah logika iblis yang menyebabkan dia terhalang. Terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita para jamaah dirahmati Allah bahwa Adam itu adalah manusia pertama. Dan ketaatan sempurna hanya kepada Allah dan bersifat mutlak. Maka enggak boleh kita membantah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa yang dilakukan iblis? Karena dia mengedepankan perasaan dan akalnya, menganggap diri paling terbaik dibandingkan Adam, sehingga dia menafikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rekan dakta yang dirahmati Allah, ayat ini menunjukkan bahwa iblis itu masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Buktinya dia mengatakan ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min. Engkau ciptakan aku dari tanah. Artinya iblis mengakui Allah sebagai pencipta yang menciptakan dia dari api dan menciptakan Adam dari tanah. Nah, inilah rekan dakta yang dirahmati Allah, awal permusuhan abadi antara manusia dengan iblis ini, dengan setan. Sejak saat itulah kemudian iblis dendam dengan manusia, sehingga dia berusaha untuk menggoda manusia agar melakukan kesombongan, menolak kebenaran. Maka berhati-hatilah rekan dakta yang dirahmati Allah, tidaklah seorang muslim memiliki sifat sombong, melainkan Allah akan mengharamkan surga kepadanya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan walaupun sebesar biji darah. Walaupun sebesar biji darah, kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga. Jadi sekecil apapun kesombongan dalam diri seseorang menyebabkan dia terhalang masuk ke dalam surga. Lalu kalau tidak masuk surga, ya tempatnya di neraka. Makanya dalam surat Az-Zumar ayat ke-72 itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, neraka itu adalah maswal mutakabbirin, tempat yang paling buruk al-mutakabbirin, bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Maka pantaslah kalau kemudian Rasulullah menyatakan la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun sebesar biji darah. Karena orang yang sombong dalam surat Az-Zumar ayat 72 itu tempatnya adalah di neraka. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, kenapa orang sombong itu ada di neraka? Karena kesombongan itu akan menghalangi seseorang dari akhlak mulia. Dia akan membenci orang lain. Dia akan mudah sekali tersulut emosinya. Dia akan sulit menerima nasihat orang lain. Kenapa? Karena menolak kebenaran. Dan orang yang menyombongkan diri akan mudah sekali melecehkan orang lain, karena menganggap rendah orang lain. Makanya kalau ada orang yang merendahkan orang lain itu, kata Nabi dalam hadis itu namanya penjahat itu. Dalam hadis riwayat Muslim itu kan Nabi pernah menyebutkan, kata Nabi, bihasbi mri'im minasyarr an yakhira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Nah, orang yang suka menghina, merendahkan, itu orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong, merendahkan orang lain. Maka tentu sebagai seorang muslim, kita tidak boleh memiliki sifat ini, sifat sombong. Karena sifat sombong ini adalah sifat yang dimiliki oleh iblis dan juga orang-orang kafir yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan sombong ini, rekan dakta yang dirahmati Allah, ini adalah penyakit yang sangat akut ini, penyakit hati yang sangat berbahaya. Karena kalau orang sudah penyakit sombong itu, dia akan memiliki penyakit-penyakit yang lain seperti hasad, dendam, amarah dan lain sebagainya. Itu berawal dari kesombongan. Orang yang sombong itu kadang hasad, dengki terhadap orang lain. Dan terkadang dia tidak mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi sulit sekali memaafkan kesalahan orang lain. Oleh karena itu penting sekali kita menjaga diri daripada sifat kesombongan. Karena sombong itu enggak layak dimiliki oleh seorang muslim. Sombong itu adalah salah satu sifat Allah. Allah lah yang
memiliki sifat al-mutakabbir itu, yang maha menyombongkan diri. Bagi Allah itu adalah merupakan kebesarannya. Makanya dalam hadis qudsi itu Nabi pernah bersabda dalam hadis qudsi itu, al-izzu izarahu wal kibriya'u rida'uhu. Faman yunazi'ni annabtuhu. Kemuliaan adalah sarungnya Allah dan kesombongan adalah selendangnya Allah. Allah berfirman, barang siapa yang melawanku pada kedua sifat ini maka aku akan mengazabnya. Jadi kemuliaan dan kesombongan adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Aziz dan Al-Mutakabbir itu adalah dua sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik sifat kemuliaan dan sifat kesombongan itu hanya layak dimiliki oleh Allah. Enggak boleh manusia memiliki sifat tersebut. Makanya bagi Allah kesombongan itu adalah kemuliaan, tapi bagi manusia kesombongan adalah kehinaan. Karena itu hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan apa yang menjadi penyebab orang itu sombong. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang itu sombong. Yang pertama, penyebab kesombongan itu adalah ilmu. Dan ini adalah termasuk kesombongan yang paling besar gitu. Orang yang diberikan ilmu, pengetahuan, lalu kemudian dia menyombongkan diri, ini diantara hal yang menyebabkan orang berbuat sombong. Yang kedua, terkadang orang berbuat sombong karena amal ibadah yang dilakukannya. Makanya hati-hati rekan dakta yang dirahmati Allah. Jadi setan itu tidak akan berhenti menggoda terutama orang-orang yang beramal soleh, beribadah kepada Allah. Terkadang amal ibadah yang telah dilakukannya itu menjadi penyebab kesombongannya. Nah, ini yang sangat berbahaya. Jadi kalau ada orang kemudian rajin beribadah tapi kemudian dia menyombongkan diri dengan ibadahnya, dia telah terjatuh kepada sifat iblis itu, syaitan. Yang ketiga karena nasab. Biasanya orang karena keturunan terhormat nasab, terutama di kalangan bangsa Arab dahulu, mereka membangga-banggakan diri dengan nasabnya. Mereka merasa sombong karena nasab itu. Di zaman dahulu itu seperti itu. Oleh karena itu tidak ada kelebihan antara seseorang dengan orang lain karena nasabnya. Baik dia keturunan kiai, keturunan ustadz, bahkan keturunan nabi dan lain sebagainya. Tidak ada kelebihannya. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa, bukan karena nasabnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Demikian pula yang keempat, yang menjadi penyebab orang sombong itu karena kecantikan, ketampanan. Yang kelima karena kekayaan. Yang keenam karena kekuatan fisik atau kekuatan politis dan lain sebagainya. Yang terakhir, karena pengikut dan murid yang banyak, itu terkadang menyebabkan orang jadi sombong. Serta tahta dan kedudukannya. Oleh karena itu, para jamaah dirahmati Allah, seringkali hal-hal yang seperti inilah yang menyebabkan seseorang itu jadi sombong. Dan menolak kebenaran. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi. Mereka menyombongkan diri dan tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Rekan dakta yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita di kesempatan malam hari ini. Tentunya setelah kembali di 107 FM, rekan dakta, kita lanjutkan kajian kita. Tadi kita sudah membahas terkait dengan latar belakang penolakan orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi. Salah satunya adalah karena kesombongan mereka yang menyebabkan mereka menolak kebenaran. Karena hanya orang-orang yang sombonglah yang tidak mau mengikuti kebenaran. Ada beberapa jenis kesombongan rekan dakta yang dirahmati Allah. Yang pertama, yaitu kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, termasuk diantaranya adalah para raja seperti Namrud di zaman Nabi Ibrahim atau Fir'aun di zaman Nabi Musa. Mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri, bahkan kemudian lebih ekstrimnya lagi mereka menganggap diri mereka sebagai Tuhan. Ada perkataan Fir'aun yang sangat terkenal, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini bentuk kesombongan yang sangat luar biasa dari seorang hamba, seorang manusia kepada Rabbul Alamin, Sang Maha Pencipta itu Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah kesombongan kepada Nabi dan Rasul, sebagaimana yang dilakukan oleh para tokoh Quraisy.
seperti Walid bin Mughirah, Abu Mas'ud As-Saqafi, serta tokoh-tokoh lainnya yang kemudian mereka menolak dakwah Nabi SAW. Mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad tidak layak untuk mendapatkan kerasulan dan kenabian. Sama seperti orang-orang Yahudi nanti yang mereka menolak Nabi Muhammad SAW atau menolak dakwah Nabi SAW. Karena mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad bukan keturunan dari Bani Israel. Inilah salah satu bentuk kesombongan orang Yahudi. Sehingga mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW hanya karena Nabi Muhammad bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari keturunan Nabi Ismail. Itu juga adalah salah satu bentuk kesombongan. Padahal mereka sendiri, orang-orang Yahudi ini, sudah menunggu datangnya Nabi yang terakhir itu ratusan tahun yang lalu. Mereka tinggal di Madinah. Kenapa mereka tinggal di Madinah? Karena mereka tahu di dalam kitab suci mereka itu dijelaskan tentang ciri-ciri Nabi yang terakhir. Termasuk tempat Nabi yang terakhir itu hijrah. Di Yasrib atau di Madinah. Makanya Yasrib atau Madinah itu dikenal sama orang-orang Yahudi sebagai mahjarun Nabi, tempat hijrahnya Nabi. Tapi ketika Nabinya telah muncul, telah hijrah gitu, mereka menolak. Karena ternyata mereka kecewa Nabi yang diutus itu bukan dari kalangan Bani Israel. Nah, ini juga salah satu bentuk kesombongan, karena mereka hanya mau menerima kerasulan dan kenabian hanya dari golongan mereka saja, yaitu Bani Israel. Jadi ini yang kedua, kesombongan kepada para nabi dan rasul. Yang ketiga, rekan dakta yang dirahmati Allah, adalah kesombongan terhadap sesama manusia. Jadi kalau kita sombong terhadap orang lain, menganggap orang lain rendah gitu, menghinakan mereka, tidak mau menerima kebenaran yang datang dari orang lain, itu termasuk diantara kesombongan. Atau kemudian menghina, merendahkan. Kata Nabi, bihasbi mri'im minasyarr an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Jadi tidak layak seorang muslim itu merendahkan dan menghina martabat sesama kaum muslimin. Ini rekan dakta yang dirahmati Allah, yang menjadi penyebab kenapa mereka menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena mereka adalah menyombongkan diri. Jadi telah kita bahas terkait dengan sifat sombong yang intinya adalah batarul haq wa ghamtun nas, yaitu merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka siapapun orang yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia, maka dia telah terjatuh kepada sifat kesombongan. Yang kedua, rekan dakta yang dirahmati Allah, kenapa mereka menolak dakwah Islam? Mengapa mereka menolak dakwah Nabi Muhammad SAW? Karena Islam ini adalah agama yang membawa kepada persamaan hak dan kesetaraan individu. Karena mereka, orang-orang kafir Quraisy ini adalah orang-orang yang sombong, mereka itu tidak mau disetarakan, disamakan. Islam ini adalah agama yang mengajarkan tentang persamaan hak sesama manusia dan kesetaraan individu. Padahal pada saat itu yang berkembang adalah mereka yang memiliki jabatan, mereka yang memiliki kekayaan itu hidup berada dalam kemewahan dan penghormatan. Sedangkan mereka yang lemah atau yang dikenal dengan mustad'afin itu adalah orang yang lemah, tertindas dan lain sebagainya. Nah, inilah akar daripada kesombongan itu, di mana melahirkan sifat arogansi kepada orang lain, sifat arogansi. Dan inilah yang menyebabkan orang-orang kafir ini menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Ibnu Jarir meriwayatkan dari As'ad, dari Kurdus, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, segolongan pemuka Quraisy lewat di hadapan Nabi SAW yang saat itu bersama dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, bersama dengan Bilal bin Rabah, bersama dengan Ammar bin Yasir, bersama dengan Khobab bin Al-Arad, dan sahabat-sahabat lain dari kalangan para du'afa. Kemudian orang kafir Quraisy itu berkata, tokoh-tokoh kafir Quraisy itu berkata, wahai Muhammad, apakah engkau rela orang-orang itu sebagai kaummu? Mereka kah yang mendapat anugerah Allah di antara kita?
Apakah pantas kami mengikuti mereka itu? Usirlah mereka. Barangkali jika engkau mengusir mereka, kami akan mengikutimu. Jadi para jamaah dirahmati Allah, orang kafir Quraisy itu merasa tidak sudi kalau mereka disetarakan, disamakan dengan sahabat-sahabat kalangan mantan budak dan mustadafin. Ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ada Bilal bin Rabah, ada Ammar bin Yasir, ada Khobab bin Al-Arad dan tokoh-tokoh yang lainnya yang mereka telah masuk Islam lebih dulu, dan mereka memang dari tingkatan sosial termasuk kaum mustadafin, orang-orang yang lemah itu. Dan orang-orang atau tokoh kafir Quraisy mempertanyakan, wahai Muhammad, apakah engkau rela orang-orang itu menjadi kaummu? Apakah pantas kami mengikuti mereka itu? Maka orang-orang kafir bilang, usirlah mereka itu. Jangan sampai mereka menjadi pengikutmu. Bisa jadi kalau mereka jadi pengikutmu, kami mau jadi pengikut kamu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan salah satu ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal asyi yuriduna wajhahu wa kadzalika fatana ba'duhum bi ba'din. Jadi mereka itu para jamaah yang dirahmati Allah adalah orang-orang yang menginginkan agar orang-orang fakir, miskin dan mustadafin itu tidak sejajar dengan mereka. Makanya kemudian mereka mengusir orang-orang mustadafin tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala membacakan, menurunkan ayat wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal asyi yuriduna wajhahu wa kadzalika fatana ba'duhum bi ba'din. Janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan petang hari, sedangkan mereka sangatlah mengharapkan keridhaannya. Jadi mereka ini para jamaah dirahmati Allah adalah orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah. Jadi surat ini adalah surat Al-An'am ayat 52 sampai 53. Jadi turun ayat ini sebab asbabun nuzulnya rekan dakta yang dirahmati Allah, surat Al-An'am 52-53 itu karena orang-orang kafir Quraisy terutama tokoh-tokohnya itu tidak pengen disamakan, disejajarkan dengan kaum mustadafin. Yang mereka itu telah beriman. Jadi mereka itu pengennya sendiri, kelas menengah ke atas, tidak ingin disamakan dengan fakir miskin. Makanya dalam ayat yang lengkapnya ayat 52 sampai 53 ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabik alaihim min syai'in fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin wa kadzalika fatana ba'dahum bi ba'dil yaqulu ahaula'i manallahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang lalim. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka, orang-orang yang kaya dengan sebagian orang-orang yang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidaklah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya. Jadi dalam surat Al-An'am ayat 52 ini Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi mengusir orang-orang beriman. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya bil ghadati wal asyi, baik di waktu pagi hari maupun di petang hari. Maksudnya adalah orang-orang beriman. Mereka adalah kalangan mustadafin. Orang-orang yang lemah, ada di antara mereka mantan budak dan mereka-mereka yang fakir.
Dan Nabi SAW tidak berkuasa untuk menghisap perbuatan orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhannya. Sebagaimana mereka tidak berkuasa menghisap Nabi. Sehingga tidak ada alasan bagi Nabi untuk mengusir mereka. Dengan menghukumi perbuatan mereka itu adalah buruk. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, hampir saja ini orang kafir mencoba untuk mempengaruhi Nabi. Tapi tentu Nabi SAW mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah. Di mana orang-orang kafir Quraisy, para tokohnya menginginkan agar Nabi tidak dekat-dekat dengan orang-orang miskin fuqara itu, supaya mereka mau masuk Islam. Nah, ini adalah termasuk bentuk kesombongan rekan dakta yang dirahmati Allah. Inilah bentuk kesombongan orang kafir Quraisy, di mana mereka menolak kebenaran, di mana mereka menolak dakwah Nabi SAW hanya karena Nabi SAW pengikutnya kebanyakan adalah mustadafin, yaitu orang-orang yang lemah itu. Sampai lihatlah bagaimana sombongnya mereka dalam surat Al-An'am ini. Mereka mengatakan ahula imanallahu alaihim min bainina. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka. Jadi mereka mempertanyakan, oh ternyata orang-orang seperti ini, maksudnya mustadafin, yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu bentuk pelecehan, penghinaan terhadap sahabat mustadafin, yaitu mereka-mereka yang memang secara finansial itu lemah, yaitu para fuqara wal masakin. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantah di ayat yang ke-53 surat Al-An'am ini. Di akhir ayatnya Allah berfirman, "Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin." Jadi Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang siapa hamba-hambanya itu yang bersyukur. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Termasuk diantaranya adalah para sahabat yang mulia ini, di mana mereka beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad penuh dengan ketulusan, jauh daripada keinginan duniawi. Berbeda dengan orang-orang kafir Quraisy yang mereka tidak mau beriman. Kenapa? Karena menganggap mereka akan disamakan dengan Bilal bin Rabah. Mereka akan disamakan dengan Khobab bin Al-Arad. Mereka akan disamakan dengan Amr bin Yasir, yang memang pada saat itu dikenal sebagai masyarakat kelas menengah ke bawah, atau dengan istilah mustadafin, yaitu orang-orang yang lemah. Karena status sosial mereka diantaranya adalah budak itu. Nah, jadi itu rekan dakta yang dirahmati Allah, alasan penolakan dakwah mereka. Karena kesombongan mereka, termasuk mereka tidak mau disetarakan dengan sahabat-sahabat yang mulia. Tapi kalau orang beriman itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, santai saja. Abu Bakar As-Siddiq itu kan orang yang membebaskan Bilal. Maka Bilal itu maulanya Abu Bakar, orang yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Tapi antara Abu Bakar dengan Bilal bisa duduk sejajar. Enggak ada perbedaan, cuma ada di Islam. Antara seorang maula yang dibebaskan dengan seorang mantan majikan yang telah membebaskannya itu. Bisa duduk bareng. Karena di dalam Islam, seseorang itu tidak dibeda-bedakan. Itulah yang menyebabkan kenapa banyak kalangan mustadafin itu yang datang beriman. Karena mereka menemukan oase yang sangat menyejukkan. Mereka menemukan ajaran yang sangat ramah terhadap kaum mustadafin, kaum yang lemah itu, yang selama ini mereka tidak dapati dalam struktur masyarakat jahiliyah. Jadi orang-orang yang lemah itu, apalagi mereka para budak itu, hidup dalam tekanan, kungkungan, dan penindasan yang tidak pernah berhenti. Maka mereka mendapatkan kesejukan. Mereka menemukan ajaran Islam ini adalah ajaran yang sangat indah dan membuat mereka nyaman. Sehingga banyak di antara mereka yang kemudian masuk Islam. Kemudian yang ketiga, rekan dakta yang dirahmati Allah, yang menjadi penyebab kenapa orang-orang kafir Quraisy ini menolak dakwah Islam. Di antaranya karena ada subhat kepercayaan sesat mereka terhadap nenek moyang mereka. Jadi mereka sangat fanatik terhadap nenek moyang mereka, ajaran nenek moyang mereka. Inilah yang menyebabkan beratnya dakwah Nabi SAW itu. Jadi mereka itu sudah ratusan tahun dan mengakar agama serta keyakinan dan tradisi yang melekat di kalangan bangsa Arab pada saat itu. Mereka sangat fanatik sekali terhadap warisan nenek moyang mereka.
Makanya ini jadi pelajaran bagi kita rekan dakta yang dirahmati Allah, agar tidak boleh bersikap berlebih-lebihan, bersikap gulu, bersifat fanatik terhadap nenek moyang kita. Kalau ternyata itu adalah keburukan, kalau ternyata itu adalah kesyirikan, maka tinggalkan. Nah, beratnya orang-orang kafir Quraisy meninggalkan berhala dan kemudian masuk Islam itu karena mereka sangat fanatik terhadap nenek moyang mereka. Sehingga mereka sampai kepada keyakinan bahwa tidak mungkin nenek moyang mereka itu salah gitu. Jadi mereka sampai mengatakan tidak mungkin nenek moyang kita berbuat kesalahan. Jumlah mereka sangat banyak. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu menyinggung orang-orang kafir Quraisy di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-28 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya'i ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan apabila mereka orang-orang kafir Quraisy ini melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu. Dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Jadi ketika mereka melakukan kesyirikan dan perbuatan kemaksiatan serta kekejian, ada dua alasan mereka itu dalam ayat ini. Yang pertama, mereka mendapati nenek moyang mereka melakukan perbuatan tersebut. Gitu. Jadi menyembah berhala ini udah turun-temurun. Gitu. Yang kedua, mereka berdusta atas nama Allah. Di mana mereka mengatakan, Wallahu amarona biha. Dan Allah menyuruh kami untuk mengerjakannya. Dan Allah membantah, Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak menyuruh mereka mengerjakan perbuatan yang keji tersebut. Allah enggak pernah melakukan dan memerintahkan mereka melakukan perbuatan keji. Dan yang dimaksud dengan perbuatan keji tersebut adalah kesyirikan dan semua perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu, orang kafir Quraisy. Jadi ini disebut dengan al-fahsya, yaitu perbuatan keji yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka berdusta atas nama Allah. Mereka mengatakan, Wallahu amarana biha. Allah lah yang memerintahkan kami untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan Allah bantah, Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah enggak menyuruh mereka mengerjakan perbuatan keji. Nah ini kedustaan mereka. Jadi mereka pertama mengikuti nenek moyang mereka. Yang kedua mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebenarnya ayat ini surat Al-A'raf ayat yang ke-28 ini rekan dakta yang dirahmati Allah. Itu sebenarnya diawali di ayat 26 dan 27 itu terkait dengan pakaian. Kenapa? Karena dahulu orang-orang kafir Quraisy itu ada tradisi kalau mereka tawaf itu mereka enggak berpakaian. Dan mereka itu turun-temurun kalau tawaf enggak pakai pakaian. Kalau perempuannya itu telanjang itu di malam hari tawafnya itu. Dan mereka menganggap ini adalah tradisi nenek moyang mereka. Artinya sudah turun-temurun. Yang kedua mereka menganggap ini adalah perintah Allah. Jadi Allah memerintahkan mereka tawaf dalam kondisi telanjang. Padahal Allah membantahnya. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah memerintahkan mereka untuk melakukan perbuatan keji. Termasuk diantaranya adalah tawaf dengan cara telanjang. Nah, jadi ini adalah kedustaan orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena sifat fanatik terhadap nenek moyang mereka itu, maka tradisi itu tidak pernah berakhir. Rekan dakta yang dirahmati Allah. Mereka selalu melakukan perbuatan tersebut, mengulang-ulang perbuatan tersebut sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu di antara tugas kenabian dan kerasulan adalah membersihkan dari kesyirikan. Yang ternyata kesyirikan itu mengakar sangat kuat karena mereka menganggap bahwa apa yang telah mereka lakukan itu adalah warisan dari nenek moyang mereka yang mereka tidak boleh meninggalkannya. Makanya termasuk di antara penyebab paman Nabi Abu Thalib tidak mau meninggalkan agamanya itu dan tidak mau beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad karena menganggap bahwa nenek moyang mereka itu pasti benar. Sehingga Abu Thalib itu berpegang teguh terhadap ajaran nenek moyangnya.
keyakinan yang selama ini dianut oleh bangsa Arab, yaitu penyembah berhala. Sehingga sampai dengan akhir hayatnya Abu Thalib tidak beriman. Jadi karena saking kuatnya mereka berpegang teguh terhadap berhala itu. Makanya para jamaah dirahmati Allah, inilah yang seringkali diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datangi mereka itu, datangi orang-orang kafir Quraisy agar mereka mau meninggalkan tradisi nenek moyang mereka. Ada sebuah riwayat dalam riwayat Imam Ahmad itu dari Rabi'ah bin Abbad Ad-Daili, wa kana jahiliyan aslam. Pada waktu itu dia termasuk orang jahiliyah, lalu kemudian dia masuk Islam. Dia cerita, aku melihat Rasulullah SAW dengan mata kepalaku di pasar Jilmazaj. Beliau mengajak manusia, wahai manusia, ya ayuhan nas, kullu la ilaha illallah. Wahai manusia, katakanlah la ilallah. Tuflihu, niscaya kalian pasti akan beruntung. Beliau memasuki gang dan kemudian manusia mengerumuni beliau. Tidak ada satupun yang mengatakan sesuatu dan beliau tidak diam. Beliau selalu mengajak manusia, ayo ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Akan tetapi di belakang Nabi SAW ada seseorang yang matanya juling tapi wajahnya sangat tampan, rambutnya dibelah dua. Ia berkata, sesungguhnya orang ini, Muhammad ini adalah orang yang murtad dan pendusta. Aku pun bertanya, siapakah ini? Kemudian mereka menjawab, dia adalah Muhammad bin Abdullah. Ia mengaku mendapatkan kenabian. Lalu aku bertanya lagi, itu siapa ini yang di belakangnya? Itu adalah pamannya, Abu Lahab. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, Abu Lahab kenapa tidak mau masuk Islam? Karena dia termasuk pembela tradisi nenek moyangnya. Tradisi nenek moyangnya. Dan dia tidak ingin Nabi Muhammad SAW menghilangkan tradisi yang selama ini mereka anut, menjadi penyembah berhala. Makanya itulah yang menyebabkan kenapa mereka sulit sekali untuk orang-orang kafir Quraisy begitu sangat fanatiknya terhadap nenek moyang mereka itu. Dan mereka sampai berkesimpulan bahwa tidak mungkin nenek moyang mereka salah itu. Sehingga mereka meyakini kebenaran apa yang telah mereka dapati dari nenek moyang mereka. Padahal rekan dakta yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya nenek moyang mereka itu telah sesat dari jalan kebenaran, di mana mereka telah menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak pernah mengajarkan kepada mereka untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim juga tidak pernah mengajarkan kepada mereka untuk tawaf, telanjang, dan lain sebagainya. Namun ada mata rantai yang terputus antara ajaran Nabi Ibrahim dengan apa yang dianut oleh masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu. Karena setelah wafatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ratusan tahun kemudian muncullah seorang yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya penyimpangan di tengah masyarakat Arab pada saat itu. Di zaman Amr bin Luhai inilah yang menyebabkan terjadinya penyembahan berhala yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh bangsa Arab yang mereka ini adalah penganut agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi Amr bin Luhai lah yang kemudian awal mula menyebabkan mereka menjadi penyembah berhala. Diawali ketika Amr bin Luhai pergi ke negeri Syam. Ketika sampai di negeri Syam dia bertemu dengan orang yang sedang menyembah berhala. Lalu kemudian terjadilah dialog antara Amr bin Luhai dengan para penyembah berhala tersebut. Kata Amr bin Luhai, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang beribadah, menyembah Tuhan kami. Tuhan yang apabila kami sakit, Tuhan kami sembuhkan. Tuhan yang apabila kami minta rizki, Tuhan kami berikan. Sehingga kemudian muncullah kekaguman Amr bin Luhai karena dia menyaksikan ada orang beribadah dengan objek Tuhan yang dapat dilihat dan dapat dilihat, yaitu berhala. Sehingga kemudian dia tertarik, boleh nggak kalau saya minta satu berhala kalian? Akhirnya diberikan. Nah itulah berhala yang pertama kali dibawa oleh Amr bin Luhai, itu namanya Hubal, yang kemudian nanti akan diletakkan di sisi Ka'bah itu. Awalnya itu memang tidak disembah itu, karena mereka tahu bahwa mereka itu tidak boleh menyembah selain Allah.
Tapi akhirnya kemudian setan datang, kan iblis datang. Oh, ini cuma perantara saja. Kalian tetap menyembah Allah, ini cuma perantara saja. Sehingga sejak saat itulah rekan dakta yang dirahmati Allah, sejak saat Amr bin Luhai membawa berhala Hubal, itulah kemudian mulai terjadi fitnah yang sangat besar, di mana bangsa Arab kemudian sedikit demi sedikit sampai kemudian akhirnya mereka menjadi penyembah berhala. Bahkan tercatat hampir sekitar 360 berhala mengelilingi Ka'bah pada saat itu. Tapi mereka tetap menyembah Allah. Ya, mereka tetap menyembah Allah. Tapi selain menyembah Allah, mereka menyembah kepada patung. Inilah yang disebut dengan kesyirikan. Kesyirikan. Dan itu berjalan ratusan tahun. Jadi apa yang mereka yakini selama itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, oleh masyarakat jahiliyah menganggap bahwa nenek moyang mereka itu benar, padahal justru nenek moyang mereka tersesat. Karena menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bahkan kemudian manasik haji yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu sudah bertentangan. Tidak lagi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan ketauhidan, mengajarkan mereka untuk bertalbiyah, mentauhidkan Allah, mengajarkan mereka untuk menyembelih hewan, berkurban kepada Allah, tapi mereka kemudian merubahkan. Mereka menyembelih, tapi mereka persembahkan untuk berhala. Mereka tawaf, tapi tawafnya tidak lagi sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka bertalbiyah, talbiyahnya sudah tidak lagi sesuai dengan ketauhidan. Jadi banyak sekali penyimpangan, termasuk mereka mulai mempraktekkan perdukunan. Jadi mulai banyak perdukunan itu setelah Amr bin Luhai itu. Demikian pula kemudian mereka mengkeramatkan binatang, sehingga ada binatang-binatang yang mereka keramatkan. Muncullah perdukunan, keramat, sihir dan lain sebagainya. Itu berawal rekan dakta yang dari Allah dari Amr bin Luhai. Nah, mereka tidak paham, tidak mengerti kalau nenek moyang mereka itu sudah menyimpang dari jalan kebenaran, tapi mereka tetap menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka itu adalah kebenaran. Nah, disinilah pentingnya para jamaah dari Allah untuk membuka mata hati kita dan akal kita untuk berpikir. Itu sama seperti kita hidup yang di negeri Nusantara ini, yang mungkin saja masih ada sisa-sisa nenek moyang kita yang bertentangan dengan syariat. Praktek-praktek kesyirikan yang mungkin terjadi di tengah masyarakat. Walaupun itu adalah bagian daripada tradisi nenek moyang kita, kalau bertentangan dengan akidah Islam, wajib kita meninggalkan. Tidak boleh kita mempraktekkan sesajen, atau mempraktekkan perdukunan, atau ada ritual untuk menahan hujan kalau ada orang pengen hajatan dan lain sebagainya. Atau kemudian ada istilah orang nuju bulan untuk melindungi janin yang ada di dalam kandungan dengan cara mandi kembang dan lain sebagainya. Nah, itu adalah praktek-praktek yang sebenarnya telah dilakukan oleh umat orang-orang terdahulu, nenek moyang kita, yang jelas itu bertentangan dengan ajaran Islam. Maka kalau hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, maka tidak boleh kita melakukannya. Wajib kita untuk meninggalkannya. Dan inilah yang kemudian diperangi oleh Nabi SAW, bahwa beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian disebut dengan subhat para jamaah dirahmati Allah. Inilah subhat. Subhat orang-orang Arab jahiliyah yang menganggap bahwa apa yang selama ini terjadi adalah kebenaran. Gitu. Makanya perlu sekali dikoreksi kalau ternyata apa yang berkembang di tengah masyarakat, apa yang dilakukan oleh masyarakat ternyata tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini termasuk hal yang harus ditinggalkan. Dan subhat ini sangat berbahaya. Salah seorang ulama, Dr. Ahmad Farid, pernah menyebutkan terkait dengan bahaya subhat itu. Perkara ma'ruf menjadi samar, kata beliau. Jadi kalau ada subhat itu, perkara yang ma'ruf, yang baik itu, yang benar itu jadi samar dengan kemungkaran. Maka orang tersebut tidak mengenal lagi yang ma'ruf, tidak lagi bisa mengenal yang baik, dan tidak mengingkari kemungkaran. Bahkan kemungkinan penyakit ini menguasainya sampai dia meyakini yang ma'ruf sebagai kemungkaran, yang mungkar sebagai yang ma'ruf.
Yang sunnah menjadi yang bid'ah menjadi sunnah, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Ini termasuk bahayanya subhat. Dan inilah yang terjadi seringkali Abu Jahal, Abu Lahab itu. Mereka melakukan propaganda itu terhadap dakwah Nabi SAW. Salah satunya seperti yang dikatakan oleh Abu Jahal. Ketika Abu Thalib itu sakaratul maut, menjelang wafatnya. Nabi kan datang. Nabi datang ketika pamannya itu menjelang sakaratul maut. Nabi bilang kepada pamannya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Agar menjadi hujah nanti pada hari kiamat bahwa engkau adalah seorang muslim. Tapi di situ ada Abu Jahal gitu. Sampai Abu Jahal bilang, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau hendak mengkhianati ajaran ayahmu Abdul Muthalib itu? Apakah engkau ingin keluar dari agama dan keyakinan Abdul Muthalib?" Jadi ternyata ada yang membisikin itu. Ada yang mencoba untuk mempengaruhi Abu Thalib. Sehingga Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, inilah subhat yang dilakukan oleh syaitan dalam wujud manusia, karena syaitan itu tidak mesti dalam wujud jin itu. Kalau dalam Al-Qur'an Anas itu minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka syaitan itu bisa dari kalangan manusia, bisa juga dari kalangan jin. Nah, maka para jamaah dirahmati Allah, inilah subhat yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang mencoba untuk membisikkan agar tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Demikian pula orang-orang kafir itu, termasuk Abu Lahab itu, dia selalu datang kepada orang-orang yang didakwahi oleh Nabi SAW. Abu Lahab selalu bilang, "Jangan kau ikutin itu orang. Ini adalah keponakanku. Saya adalah pamannya itu. Apa yang diucapkannya itu adalah kedustaan dan kebohongan." Nah, ini subhat yang sangat luar biasa. Inilah yang menyebabkan kenapa orang begitu percaya dengan Abu Lahab. Karena Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad. Sehingga kalau orang asing itu mengatakan, "Oh, pamannya aja tahu." Apalagi kita orang asing yang tidak punya hubungan persaudaraan. Sehingga banyak orang yang kemudian tidak mau mengikuti dakwah Nabi. Kenapa? Karena syubhat yang dijalankan oleh Abu Lahab. Karena Abu Lahab itu memiliki kedudukan yang sangat dekat dengan Nabi, memiliki hubungan nasab, persaudaraan, karena pamannya Nabi. Gitu. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, inilah bagaimana orang-orang kafir Quraisy mereka berusaha untuk menolak dakwah Islam. Nah, salah satu di antara latar belakang mereka menolak adalah karena fanatiknya mereka terhadap nenek moyang mereka. Padahal jelas-jelas nenek moyang mereka bertentangan dengan akidah yang benar. Jelas-jelas nenek moyang mereka telah menyimpang dari jalan kebenaran. Disebabkan karena Amr bin Luhailah kemudian mereka menjadi penyembah berhala. Namun sejarah itu tertutupi. Dengan lamanya masa pada saat itu, ratusan tahun tidak ada yang mengingatkan, sehingga mereka jatuh kepada kemungkaran. Itulah kenapa di dalam Islam, rekan dakta yang dirahmati Allah, Allah perintahkan kita di dalam surat Al-Asr, "Innal ladzina amanu wal asr innal insana lafi khusr." Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Jadi inti dakwah ini salah satunya adalah amar ma'ruf nahi mungkar dan nasihat. Penting sekali kita saling menasihati agar tidak ada penyimpangan di antara kita, agar tidak ada penyimpangan di tengah-tengah kaum muslimin. Karena tidak adanya tawassaw bil haq dan tawassaw bis sabr di zaman dahulu itu, sehingga kemudian terjadilah penyimpangan, sehingga bangsa Arab ini menjadi penyembah berhala. Padahal awalnya mereka adalah pengikut Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena mereka tidak saling mengingatkan, saling menasihati, terjadilah penyimpangan yang sangat dahsyat hingga terjadilah zaman jahiliyah hingga diutusnya Nabi Muhammad SAW. Baik rekan dakta yang dirahmati Allah, inilah kesimpulan di kesempatan malam hari ini. Kajian kita terkait dengan latar belakang penolakan orang-orang kafir terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Tampaknya waktu jualah yang memisahkan kita. Anak hukum pila Muhammad Hussein ditemani oleh Mas Diki. Mohon pamit dan undur diri dari ruang dengar rekan dakta semuanya. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.